Jadi, sebetulnya ajaran leluhur dulu sudah mengajarkan bahwa segala sesuatunya itu tidak dicapai dengan instan, tapi dicapai dengan laku prihatin atau istilahnya ya memang lakunya harus cukup untuk bisa menjalani kehidupan supaya nanti kita tidak kagetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun, rahayu. Kami bocah alam anak zaman dari Pos Nyengsle, Tanah Pasundan dengan kegiatan nguri-nguri alam dan budaya. Untuk channel Merawat Budaya Nusantara adalah bagian dari kami merawat budaya atau nguri-nguri budaya. Salam lestari, bersama kita bisa. Tekad itu hakku, kemalasan itu milikmu. Yel-yel yang kami sampaikan sebagai bagian dari keluarga besar bocah alam anak zaman. Salam lestari pada hakikatnya adalah kita menginginkan diri kita pribadi untuk memiliki semangat dalam melestarikan alam. Jadi ini betul-betul mengajak diri untuk semangat dalam melestarikan alam. Kemudian bersama kita bisa itu karena pada hakikatnya kita adalah bagian dari banyak pihak yang hanya mungkin bisa melestarikan alam apabila kita kerjakan secara bersama-sama. Kami hanya bagian kecil dari itu semua. Kemudian tekad itu hakku adalah bahwa memang tekad itu kami ingin membangun dari diri kami, ini bukan untuk orang lain, tapi mengajak seluruh komponen yang ada di dalam diri saya pribadi, ya pikiran, ya rasa, ya batin, ya hati, agar memiliki semangat atau tekad untuk itu semua, sehingga kita ingin bahwa itu semua adalah bukan bagian dari kemalasan, tapi harusnya adalah semangat dan tekad. Itulah makna dari yel-yel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, sampurasun. Kembali kita ke Tanah Pasundan dengan keris kemungkinan dari era-era Sumedang Larang. Jadi era-era Sumedang Larang itu bisa juga merupakan bagian atau kelanjutan dari era-era Pajajaran. Setelah Pajajaran kemudian runtuh, disambung dengan Sumedang Larang. Sehingga beberapa informasi, beberapa pusaka dari Pajajaran itu kemudian dibawa ke Sumedang Larang. Salah satu contohnya adalah mahkota Binokasih yang sekarang bisa kita jumpai di museum di Sumedang Larang. Nah, ini ada sebuah keris dari era-era Sumedang yang kemudian adalah, kalau kita lihat dapurnya adalah dapur Kebo Teki. Nah, ini Kebo Teki. Kalau kita lihat dari sisi dapur, Kebo Teki atau Kebo Teteki, artinya orang mengatakan kebo atau kerbau adalah binatang yang kita tahu itu adalah binatang yang sangat kuat, handal. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan seperti orang bertani, membajak sawah, itu dahulu sebelum ada mesin-mesin modern, itu masih banyak menggunakan kerbau sebagai untuk membantu di dalam kegiatan-kegiatan pertanian, untuk membajak sawah dan lain-lain. Yang memang secara hidup, dia itu bisa hidupnya secara umum di darat, tapi dia juga ada yang bahkan hidupnya itu di rawa-rawa. Jadi di segala medan. Itu seperti kita jumpai, kita sering mendengar kerbau rawa kalau di daerah Kalimantan. Kemudian kerbau ini dengan kekuatannya, dengan badannya yang kokoh begitu, itu mencerminkan harapan juga agar umumnya kita banyak belajar kepada apa yang ada di alam. Tidak harus malu untuk belajar bahkan dari semut, bahkan dari lebah dan sebagainya. Apalagi dari kerbau yang memang besar. Nah, kerbau teki ini, teki itu artinya, teteki itu artinya bertapa. Jadi dahulu ini mengajarkan kita di dalam menjalani laku itu, kehidupan itu kita harus bekerja keras, tekun, prihatin kasarannya,
itu untuk bisa menggapai apa yang ingin kita capai. Jadi tidak ada istilahnya usaha itu yang instan, tidak ada usaha itu yang kemudian kita menghalalkan segala cara, yang penting cepat, hasilnya besar, meskipun itu harus merugikan negara, meskipun itu harus merugikan orang lain. Kalau kemudian kita berusaha, tapi kemudian kita katakanlah merugikan, membuat jalannya jelek, dengan biaya yang harusnya jalannya bagus, sehingga masyarakat dirugikan. Yang harusnya mereka bisa pergi dalam waktu 1 jam, terpaksa harus 2 jam. Artinya secara sosial sebetulnya itu sudah sebuah kerugian yang besar bagi banyak pihak. Belum lagi kalau kita menyentuh aspek-aspek lain di dalam kehidupan. Misalnya kita membohongi, kalau dulu bahkan ada ajaran jangan membohongi timbangan dan sebagainya. Intinya dari awal itu kita diajarkan sebuah kelugasan sebagaimana kerbau, kemudian dia penuh pekerja keras, kemudian dengan tekad yang kuat, tapi dia masih melakukan teki atau bertapa. Jadi berprihatin bagi anak muda dari sekarang, istilahnya ya belajarlah dengan tekun. Itu bagian dari tekinya atau bagian dari bertapanya atau bagian dari prihatinnya. Kemudian setelah itu bekerjalah mulai dengan dari bawah pun nggak masalah. Kalau memang kita berasal dari orang-orang yang secara ekonomi itu kita bukan ekonomi yang mampu. Dan kemudian dengan penuh ketekunan kita bisa merayap, mendaki, mencapai puncak dari sebuah kejayaan. Untuk masing-masing diri kita maupun untuk kalau di dalam kaitannya konteks negara, kalau kita semua berperilaku prihatin, yakin yang sekarang ngetren itu seperti pinjol dan sebagainya harusnya tidak terkena kepada kita. Jadi sebetulnya ajaran leluhur dulu sudah mengajarkan bahwa segala sesuatunya itu tidak dicapai dengan instan, tapi dicapai dengan laku prihatin atau istilahnya ya memang lakunya harus cukup untuk bisa menjalani kehidupan, supaya nanti kita tidak kagetan, supaya nanti kita tidak mudah terkagum-kagum, supaya kita tidak seperti orang yang baru melihat segala sesuatu itu isinya, hah, wow, dan sebagainya. Yang ujungnya kita kagum dengan hal-hal yang belum tentu itu adalah hal-hal yang positif buat diri kita, buat keluarga kita, maupun buat negeri kita. Mudah-mudahan dengan filosofi dari keris Kebo Teki ini, itu mudah-mudahan akan memberikan kita pemahaman bahwa segala sesuatu dicapai dengan usaha dan kerja keras. Kemudian ini pamornya pamor selewah. Biasanya itu orang menganggapnya adalah bagian dari melambangkan tolak bala, atau juga kita tinggal melihat di masing-masingnya seperti apa begitu. Kalau kita lihat ini kan memang ada yang sifatnya seperti katakanlah ini tunggak semi gitu ya kalau bawahnya. Nah mungkin dari situ juga bisa menggambarkan bahwa harapannya adalah kita menjadi orang-orang untuk generasi muda itu, atau harapannya keturunan-keturunan gitu itu seperti tunggak semi. Tunggak itu pohon yang sudah dipotong tapi kemudian bisa bersemi kembali. Ibarat budaya juga begitu. Ibarat kita mungkin sekarang banyak yang sudah kehilangan akar budayanya, tapi yakinlah kalau kita mau, kita bisa kembali kepada budaya kita, bisa kembali ke adat kita. Yang jadi orang Jawa jadilah orang Jawa, yang jadi orang Sunda jadilah orang Sunda, meskipun tetap kita memiliki keyakinan kepada Tuhan dengan berbagai macam keyakinan kita masing-masing. Yang jadi orang Islam jadilah Jawa yang Islami, yang jadi orang Sunda jadilah Sunda yang Islami, dan sebagainya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini dengan keris Kebo Teki ini bisa menggambarkan kepada kita betapa banyak hal yang sebetulnya kita bisa pelajari dari alam, yang kita bisa pelajari dari leluhur-leluhur kita. Nah, sebetulnya ada satu lagi nih, dari Kebo Teki ini ada jalennya, ada kembang kacangnya, ini yang melengkung. Ini yang selama ini kemarin kita kan selalu bertemu dengan keris-keris yang tanpa kembang kacang. Nah, kembang kacang ini juga sebetulnya kembang. Kembang itu kan bunga, kacang. Jadi bunga yang nantinya berujung kepada sebuah kehidupan.
kalau belumbangannya itu benih tempat kehidupannya, muncullah setelah itu di atasnya belumbangan atau pejetan ini itu kembang kacang yang lahirlah, maka nanti akan terus berkelanjutan dari generasi ke generasi. Semoga apa yang menjadi harapan leluhur kita, bahwa kita itu bisa sebagaimana layaknya kebo teki, kemudian menghasilkan benih-benih yang akan menjadi kembang, yang akan menjadi sumber kehidupan, diwujudkan dengan kembang kacang, yang itu nanti akan menjadikan Indonesia akan terus lanjut dari generasi ke generasi dan menjadi sebuah negara yang besar. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf, karena ini sifatnya kita hanya berbagi informasi. Tolong saya dikoreksi kalau memang kurang tepat, sehingga itu akan memberikan pemahaman kepada saya, khususnya pribadi, bagaimana memahami makna dari warisan leluhur dalam rangka merawat budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, terima kasih, Sampurasun.